Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita mempelajari, tepatnya bertemakan tentang al-akhlakul karimah. Akan kita bahas dari pengertian bahasanya maupun dari definisi pengamalannya. Secara bahasa, al-akhlaku artinya tata krama atau istilah Indonesia namanya budi pekerti. Sedangkan al-karimatu artinya yang mulia, maka dirangkaikan al-akhlakul karimatu, tata krama yang mulia atau budi pekerti yang mulia. Pertama kita buka dulu, kita bahas dari segi materi bahasanya. Secara bahasa, lafadz akhlaku ada asal kata. Yang pertama adalah dalam bahasa di Al-Quran ada kata kerja berbunyi kholaqa yakhluqu. Ada kata kerja berbunyi kholuqa yakhluqu. Jadi beda awalannya, ada kholaqa lamnya fathah, ada kholuqa lamnya doma. Bedanya adalah kalau berbunyi kholaqa yakhluqu kholqon. Kholaqa artinya menciptakan. Sedangkan kholuqa yakhluqu khuluqon. Kholuqa artinya tata krama. Nah, kalau kholaqa telah menciptakan, yakhluqu sedang menciptakan. Kalau kholuqa telah berbuat tata krama, yakhluqu sedang berbuat tata krama. Kalau kholqon artinya penciptaan, kalau khuluqon artinya tata krama. Nah, dari kata khuluqon, kalau dinormalkan domatain, khuluqun. Khuluqoni akhlakun. Oh, berarti lafadz akhlakun adalah suatu kata bentuk jamak. Bentuk jamak dari khuluqun. Khuluqun bentuk tunggalnya, akhlakun bentuk jamaknya. Jadi akhlakun arti perkata adalah tata krama. Kalau kita berbicara tentang masalah akhlak, tentu tidak lepas dari bicara mengenai kepribadian seseorang. Nah, dalam bahasa di Al-Quran, kepribadian seseorang itu terbentuk atau terlihat dari perkataannya dan perbuatannya. Kalau perkataannya baik, perbuatannya baik, maka orangnya kepribadiannya baik. Dan sebaliknya, kalau ada orang perkataannya buruk, perbuatannya buruk, maka kepribadiannya alias mencerminkan akhlak yang buruk. Jadi secara bahasa, akhlakun jamak dari kata khulukun. Khulukun bentuk tunggalnya. Khulukun berasal dari kata kholuko. Kholuko artinya tata krama. Kedua, perkataan ditambah dengan perbuatan, maka lahirlah kepribadian. Contoh perkataan yang baik. Contoh perkataan yang baik saya ngutip dari surah Al-Baqarah 263. Temanya tentang berinfak, tentang berinfak temanya. Qaulun ma'rufun, perkataan yang sepatutnya. Ini kalau secara bahasa aslinya ma'rufun artinya yang dikenal aslinya. Dari kata arafa ya'rifu artinya mengenal. Jadi kalau arti perkata aslinya qaulun ma'rufun artinya perkataan yang dikenal, arti aslinya. Cuma dalam bahasa tafsir ma'rufun diartikan sepatutnya. Qaulun ma'rufun perkataan yang sepatutnya, wa magfiratun dan ampunan itu khairun lebih baik min sodakotin daripada amalan sodako. Yatbauha yang menyertainya adan, sesuatu yang menyakitkan. Jadi daripada bersodako tapi diiringi sesuatu menyakitkan ketika bersodako, maka lebih baik hanya berucap saja. Berucap yang baik dan juga istighfar untuk orang yang bersangkutan itu lebih baik daripada bersodako tapi sodakonya ada sesuatu yang menyakitkan ketika beramalnya itu.
Wallahu ghaniyun, dan Allah maha kaya, halimun maha penyantun. Kalau arti bahasa tafsirnya halimun maha pengasih. Arti aslinya halimun maha penyantun. Di sini perkataan yang baik adalah perkataan ketika seseorang tidak mampu bersedekah tapi hanya mampu berucap. Nah, berucap yang sepatutnya itu lebih baik daripada bersedekah tapi sedekahnya diiringi sesuatu yang menyakitkan. Maka di sini qaulun ma'rufun termasuk contoh perkataan yang baik. Ini apa? Karena perkataannya itu sepatutnya, sebagaimana mestinya, tidak menyinggung yang bersangkutan dan sebagainya, tidak menyakitkan dan sebagainya. Qaulun ma'rufun. Arti perkata qaulun perkataan, ma'rufun yang dikenal atau sepatutnya. Ini pertama. Contoh perkataan yang baik adalah berkata ketika kita nggak mampu sodako, hanya bisa mampu berucap. Nah, mari ucapkanlah yang baik-baik saja kepada orang tersebut yang kita sendiri bisa bantu orangnya. Secara amalan sodako, hanya bisa secara suara atau kata-kata. Mari berkata yang baik kepada yang bersangkutan, selama ucapan kita tidak menyakitinya, atau tidak menyinggung perasaannya, itu justru lebih berharga daripada bersedekah tapi sambil ngomongnya, ucapannya menyakitkan bagi si penerima itu. Ini yang pertama, contoh perkataan yang baik adalah qaulun ma'rufun. Berikutnya, contoh perkataan yang baik misalnya berbunyi qaulan kariman lafadznya. Ini saya ngutip dari Surah Al-Isra 23. Nah, panjang ayatnya, ini sudah umum ayatnya tentang masalah berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka. Qadha itu fiil kata kerja, artinya menetapkan kalau berkata. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu menetapkan. Allah aslinya dua kata. An ditambah la. An bahwa la ta'budu, janganlah kalian menyembah. Illa iyahu, kecuali melainkan iyahu, hanya padanya. Ini vertikalnya. Sekarang arah horizontalnya, wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanan, berbuat baik. Nah, ini contoh yang baris atas. Allah menetapkan bahwa janganlah kamu menyembah kecuali hanya menyembah padanya. Kemudian tutup ayatnya ada larangannya, wala tanhar, dan janganlah kamu membentak huma, yakni walidah ini, kedua orang tua itu, wa qul lahuma, dan katakanlah kepada keduanya, qaulan kariman, kalau berkata perkataan yang mulia. Qaulan perkataan, kariman yang mulia, ucapan yang mulia. Ini ada kata-kata wala tanhar, dan janganlah kamu membentak. Ini bukan kalian ya, kamu. Berarti apa? Sifatnya individu per orang. Wala tanhar, janganlah kamu membentak huma, kepada keduanya. Wa kullahuma, dan katakanlah pada keduanya, qaulan kariman, perkataan yang mulia. Maka perkataan yang baik adalah perkataan yang arahnya kepada orang tua, yang itu muatan ucapannya kariman alias mengandung ucapan yang mulia. Ini contoh perkataan yang baik adalah berkata kepada kedua orang tua, dan intonasi perkataannya atau ucapannya adalah mengandung unsur kariman, yakni perkataan yang mulia. Ini yang kedua, contoh perkataan yang baik mengarah pada orang tua, tapi perkataannya yang mulia-mulia saja, tidak perkataan yang menyakitkan orang tua tersebut. Berikutnya, contoh perkataan yang baik. Di Quran berbunyi contohnya qaulan maisuron. Qaulan maisuron. Ini tema ayatnya adalah, kalau dilihat dari suratnya, Al-Isra 28, ini bertemakan tentang suatu ajakan dari orang lain, ya,
untuk kita diajak untuk berbuat infak atau bersedekah atau membantu orang, ya untuk orang, tapi kita nggak mampu, kita nggak mampu. Fa imma tu'ridonna anhum, dan jika sekiranya kamu berpaling dari mereka, ya ini apa? Ya ini tidak bisa kita memenuhi apa permintaan mereka, entah minta dikasih apa dari kita nggak mampu beri. Ibtiwa rahmatin min rabbika, berpaling kita itu semata-mata untuk mencari rahmat dari Tuhanmu, tarjuha yang kalian selalu mengharapkannya, fakullahu, maka katakanlah pada mereka kaulan maisuron, dari kata yasaro yusron, apa yusron, kemudahan, kaulan maisuron, perkataan yang mudah, yakni kalau kita itu ketika dalam suatu keadaan yang dimana kita itu harus berhadapan dengan orang lain, yang orang itu dalam tanda kutip sedikit memaksakan minta pemberian dari kita, tapi kita nggak mampu, maka menolaknya adalah dengan kaulan maisuron. Jadi apa? Perkataan yang mudah diterima oleh bersangkutan, entah secara nalarnya ataupun untuk gampang dimaklumi bersangkutan. Cuma dalam bahasa tafsir diartikan maisuron itu perkataan yang sempatasnya. Jadi mari kita berucap yang mudah diterima, alasannya bagi yang bersangkutan. Kalau kita tidak mampu memberi yang bersangkutan, mari mengolah kata-kata yang bagaimana supaya mudah diterima, alasannya bahwa kita tidak sanggup atau tidak mampu memberi sesuatu kepada yang bersangkutan. Nah, ini contohnya qaulan ma'rufan, termasuk perkataan yang baik. Jadi apa? Berkata yang tepat atau yang mudah diterima bagi yang bersangkutan dan memaklumi atas ketidakbisaan kita memberi dia sesuatu. Qaulan maisuron, termasuk perkataan yang baik. Ini salah satu dari cikal bakalnya akhlak yang baik dilihat dari perkataannya. Kalau kita terbiasa qaulan maisuron, cikal bakalnya punya akhlak karimah. Kalau terbiasa tadi qaulan, tadi sebelumnya ada qaulan kariman, cikal bakalnya kita punya akhlakul karimah. Tadi sebelum mundur belakang qaulun ma'rufun, menjadi cikal bakalnya akhlakul karimah. Dilihat dari perkataan. Berikutnya, contoh perkataan yang baik. Siapa? Contoh adalah perkataan Nabi Musa alaihissalam bersama Harun ketika keduanya menghadap Fir'aun. Idhaba, kalau idhab, kalau banyak sukun, idhab perintah kepada satu orang. Ini idhaba, pergilah kamu berdua. Saya berdua ini dalam kisahnya, yakni Musa dan Harun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah berdua ila fir'auna, kepada Fir'aun, menghadap Fir'aun. Innahu, sungguhnya dia, togo. Apa togo? Berbuat melampaui batas. Keterlaluan maksudnya. Jadi tingkat kafirnya, tingkat musyriknya sudah keterlaluan. Maka pergilah kamu berdua, pergilah menghadap Fir'aun. Fakula, Allah perintahkan. Kalau kul, maka katakanlah olehmu, satu orang kamu. Kalau kula, ini berdua. Masih ingat yang merasa sedang pelajaran tingkatan paket 4, tasrifan fil amar, kul kula kulu kuli kula kulna, ya. Atau paket 5 tentang ajwaf, ya, penyakitnya di tengah fiil, fakula kulu kula kulu kul kula kulu kula, katakanlah berdua, fakula, maka katakanlah olehmu berdua. Karena berduanya pakai alif lamnya. Jadi la ini bukan tidak loh ya. Ini kulam ini satu rangka dengan kul. Kula. Fa itu maka, kula itu perintah. Katakanlah berdua. Fakula lahu. Maka katakanlah berdua kepadanya. Kepada Fir'aun itu kaulan layyinan. Perkataan yang lemah lembut. La'allahu, agar dia atau mudah-mudahan dia yatadzakkaru, dia menjadi ingat akan kesalahannya, ingat akan kemusyrikannya, ingat akan kekafirannya. Dengan ingatnya maka supaya sadar, atau kalaupun enggak ingat au yaksa, atau supaya dia itu takut, ya.
takut karena apa ibaratnya itu dia nanti dalam puncak perdebatan dengan kalian berdua itu takut kalah, takut tersaingi atau takut kepada Allah lewat peringatan dari kalian berdua. Nah, di sebenarnya adalah ketika Allah menyuruh Musa dan Harun menghadap Fir'aun, itu ternyata Allah nyuruh Musa dan Harun itu berkata, itu jangan berkatanya nadanya marah. Harus lemah lembut. Ini ada hikmah di sini ya, hikmah ini. Apa hikmahnya? Ketika Fir'aun sebagai penguasa berbuat semena-mena, maka untuk menyadarkan Fir'aun, itu Harun dan Musa oleh Allah, kalau pengen interupsi, kalau pengen protes kasarnya, kalau pengen demo, kata-katanya diatur yang lemah lembut, ya. Jangan sampai kata-katanya itu berbuat misalnya bentak-bentak Fir'aun atau apa teriak-teriak pada Fir'aun atau ucapannya kasar pada Fir'aun. Nah, kalau kalian berdua itu ketika demo, ketika berontak, ketika interupsi, ketika ngeritik Fir'aun dengan ucapan yang kasar, nanti Fir'aun semakin jadi akan melawan dengan keras juga. Jadi ketika Fir'aun dalam kondisi keras, ya berkuasa keras, kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan. Lawanlah dengan lemah lembut. Kenapa? Lemah lembut itu perkataan yang bisa langsung masuk pada hatinya. Tapi kalau perkataannya demonya itu dengan cara teriak-teriak, dengan cara kotor-kotor, dengan cara emosi, dengan cara bentak-bentak, itu ucapannya enggak kena ke hati, tapi kena kepada akal pikiran Firaun yang punya nafsu. Maka dia akan membasmi kalian berdua dengan kekuasaannya itu. Ini ya, di sini. Jadi Harun dan Musa disuruh Allah menghadap Fir'aun. Intinya adalah untuk mendebat Fir'aun ya, atas pernyataannya itu intinya. Nah, mendebatnya atau dialognya harus layinan. Ya, kaulan layinan. Masih ingat mat layin, kaulan layinan. Yang lemah lembut ya. Jangan kasar karena sedang berhadapan dengan penguasa Fir'aun. Kalau berhadapan dengan penguasa Fir'aun ternyata dengan cara kasar, maka penguasa Fir'aun akan semena-mena malahan. Akan menggerakkan tentaranya, pasukannya untuk membasmi kalian karena kalian mengkritiknya atau negurnya dengan cara kasar. Ini ya, ada hikmah di sini. Musa memang punya tongkat sakti, tapi enggak semena-mena. Dengan pertama ibaratnya apa ngomongnya pelan-pelan dulu dari hati ke hati. Nah, dengan kaulan layinan. Oh, berarti kaulan layinan termasuk juga akhlak yang baik. Ya lo contohkan lewat apa dialog Musa dan Harun kepada Fir'aun tersebut. Perkataan yang baik adalah contohnya kaulan layinan, perkataan yang lemah lembut. Termasuk juga identitas akhlak yang mulia. Berikutnya, contoh perkataan yang baik, yakni apa? Kaulan sadidan. Ingat ya, membaca sadidan kalau sinnya tipis, sadidan. Artinya tepat. Tapi kalau sinnya tebal, sadidan artinya sangat. Misalnya, Adabun syadidun, siksa yang sangat. Jadi hati-hati ya. Kita membaca Quran tebal tipis, kadang-kadang merubah artinya. Misalnya ya, sinnya tipis, kaulan sadidan, perkataan yang tepat. Kalau sinnya tebal, kaulan syadidan, perkataan yang sangat. Sangat apa? Ya terserah, ditafsirkan sangat berat boleh, sangat pedih boleh, dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takwalah kalian pada Allah. Wa qulu, dan katakanlah oleh kalian qaulan sadidan, perkataan yang tepat. Alias apa? To the point. Dengan kalian berkata yang tepat dalam segala hal, yuslih, niscaya dia akan memperbaiki. Dia ini Allah ya. Lakum bagi kalian, a'malakum, amal-amalan kalian. Wa yaghfir lakum, dan niscaya dia mengampuni bagi kalian dunubakum, dosa-dosa kalian. Oh, berarti
Oh, berarti dosa kalian bisa terhapuskan itu dengan segala cara. Dengan segala amalan maksudnya. Amalan sholat, puasa, zakat, haji. Bisa terhapuskan dosa. Dan juga amalan ucapan. Kalau ucapan kalian ternyata kaulan sadidan, itu juga bisa menjadi penyebab terhapusnya dosa kalian. Apa hikmahnya? Oh, berarti mari kita itu jangan meremehkan amalan-amalan kecil. Siapa tahu amalan yang sepele itu nilainya 10. Ya. Jadi amalan yang sepele nilainya 10. Jadi perkataan yang tepat itu bisa menghapus dosa kita. Kenapa? Selama itu perkataannya didasari takwallahi, karena perintahnya didasari amanah billahi. Ini dasarnya ini. Maka Allah menghapus dosa kalian dan juga memperbaiki amal kalian yang salah itu. Ingat bahwa namanya amalan itu nama ibaratnya produk ya. Amal adalah produk. Nah, namanya produk pasti ada cacatnya, cacat produknya. Misalnya sholat kurang khusyuk, berarti amalan sholat masih ada cacatnya. Sholat kurang sempurna, berarti amalan sholat masih ada cacatnya. Jadi hasil produk yang kita keluarkan berupa amalan sholat itu kurang sempurna, maka kalau kita berkatanya tepat dalam suatu hal misalnya itu bisa membantu untuk Allah memberi kita kemudahan, Allah memperbaiki apa saja yang kurang sempurna dari amalan kita tersebut. Dan juga mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Ini contohnya. Bentar ya, saya teruskan. Contoh sebaik-baik perkataan. Kalau tadi perkataan yang baik, sekarang sebaik-baik perkataan. Allahu nazzala asanal hadithi. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik perkataan. Jadi secara bahasa, apa sih hadis? Hadis artinya cerita sebetulnya. Cerita atau perkataan atau ucapan. Nah, Al-Quran hakikatnya secara bahasa termasuk hadis. Apa hadis itu? Perkataan. Cuma dalam istilah bahasa tafsir, untuk membedakan mana perkataan Tuhan dan mana perkataan Nabi, maka sudah diidentikan. Kalau perkataan Nabi dinamakan hadis. Kalau perkataan Tuhan dinamakan ayat atau firman. Ini dari segi definisi supaya nggak rancu. Tapi secara hakikat bahasa, hakikatnya firman Allah juga hadis, tapi hadis yang aksana, yang terbaik. Ucapan Rasul baik, tapi ucapan Allah lebih baik. Ini pengertian ahsanal hadisi. Ahsanal hadisi. Allah nurunkan ahsanal hadisi. Sebaik perkataan. Berupa apa? Kitaban, jadi suatu kitab dalam Al-Quran yang mutasabihan, yang serupa ayat-ayatnya, yang masania, yang lagi berulang-ulang. Nah, namanya hadis kan ucapan. Ketika ucapan Allah kita tirukan sekali lagi, alias kita baca Quran, maka suara bacaan kita itu ya taksyairru minhu, akan gemetar darinya. Maksudnya dari sebab dengar bacaan yang kitaban mutasabihan itu. Apanya gemetar? Juludul ladina, kulit-kulitnya orang-orang yang yakshauna rabbahum, yang mereka merasa takut pada Tuhan mereka. Jadi harusnya adalah ketika kita mendengar ahsanal hadis itu sedang dibaca orang. Ketika kita sedang mendengar bacaan Quran, harusnya kulit itu merinding ya. Kulitnya merinding, bergetar kulit kita itu. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa kita selama ini barangkali ketika dengar bacaan Quran, kenapa kok sulit gemetar? Ada 3 pilihan jawabannya. Yang pertama, kenapa orang ketika dengar bacaan Quran, kenapa nggak langsung bisa gemetar? Pertama adalah, apakah dikarenakan ya, yang baca Quran suaranya nggak bagus? Yang kedua, apakah dikarenakan kita yang dengar itu nggak ngerti artinya dia baca, nggak paham ayatnya, nggak ngerti artinya? Yang baca sih suaranya bagus, tapi karena saya nggak ngerti artinya,
maka nggak tersentuh, nggak bergetar. Atau yang ketiga, qori'nya suaranya bagus, artinya kita paham, yang dia baca kita paham. Tapi yang ketiga adalah apakah karena kita lagi tidak mood, ya, lagi tidak mood untuk nyimak Quran, entah lagi sibuk pekerjaan, lagi sibuk aktivitas, apa? Nggak konsen dengan ayat Quran. Akhirnya apa akibatnya? Nggak bisa bergetar. Nah, mari kita koreksi diri. Selama ini kita itu ketika dengar asanal hadits itu dibaca seseorang, harusnya kata Allah adalah taksyairu minhu, gemetar darinya. Apanya? Juludul ladina, kulit-kulitnya orang-orang yang merasa takut pada Tuhan mereka. Oh, berarti hanya orang yang merasa takut sajalah pada Tuhan mereka bergetar kulitnya itu. Nah, kita sama-sama mengaku sebagai orang yang beriman. Orang beriman pasti min khosyatillah. Apa khosyatillah itu? Punya rasa takut pada Allah, yakshauna. Nah, dengan kita mengaku beriman, kemudian mengaku ada rasa kepada Allah, mengaku punya rasa takut, tapi kenapa ketika dengar Quran dibaca kok nggak ada gemetarnya? Silakan kita koreksi diri dari 3 sebab itu. Apakah sebabnya karena yang baca suaranya nggak bagus? Apakah sebabnya kita nggak tahu artinya, nggak tahu maksudnya apa yang dia baca? Atau yang ketiga sebabnya kita lagi tidak konsen, tidak mood, ya, tidak mood, tidak sedang pengen dengar bacaan Quran. Ya, entah kita lagi nyetel lagu di radio keras, lagi lihat nonton TV tegang filmnya, ada Quran terbaca, kita nggak menyimaknya, nggak sempat, apa karena itu. Ya, ini contoh berarti sebaik-baik perkataan adalah perkataannya Allah dibanding perkataannya manusia. Makanya ucapan Rasul namanya hadis. Ucapan Allah juga hadis, tapi ahsanal hadisi. Sebaik-baiknya hadis adalah ucapannya Allah. Apa hadis? Perkataan. Sebagai perkataan adalah perkataannya Allah dibanding perkataannya manusia. Berikutnya, saya buka. Contoh sebagai perkataan. Kalimatan toyibatan. Alam taro, apakah belum kamu melihat? Kaifa daraballahu, bagaimana Allah membuat masalah perumpamaan. Doroba di Al-Quran banyak artinya. Misalnya artinya memukul. Misalnya artinya berjalan. Misalnya artinya membuat. Nah, untuk mengetahui doroba artinya membuat itu cirinya apa? Kalau objeknya berupa masalan, maka doroba artinya membuat. Nah, kalau objeknya berupa batu, maka doroba artinya memukul. Ya. Kalau objeknya berupa perang, maka doroba artinya berjalan. Ya. Ya. Doroba fi sabilai, dorban fi sabilai misalnya. Doroba Allah masalan, Allah buat perumpamaan. Apa perumpamaannya? Kalimatan toyibatan. Kalimat yang baik. Kasajarotin toyibatin. Seperti pohon yang baik. Asluha, apa aslu? Akar. Akarnya sabit, kokoh atau kuat nancap ke bumi. Wafaruha dan cabangnya atau tangkainya. Faruha fisamai, di langit. Ya. Apa fi itu? Menjulang ke langit. Ya. Oh, berarti perkataan yang sebaik-baiknya perkataan adalah yakni perkataan kalimat toyibatan. Dari berbagai kitab tafsir yang pernah saya buka, yang dimaksud kalimat toyibatan adalah ucapan kalimat tauhid la ilaha illallahu, ya. Kalimat tauhid la ilaha illallahu, ya. Ini adalah kalimatan toyibatan. Kenapa? Karena sebaik-baiknya kalimat yang diucapkan manusia dari mulut mereka keluar itu kalimat pernyataan sikap nggak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalimat syahadat itu adalah ucapan yang paling baik dibanding kalimat yang lainnya. Kenapa? Karena kalimat itu ketika diucapkan itu menancapnya ke bumi. Maksudnya, kalaupun mengucapkannya di bumi, tapi kalimat itu ibaratnya kekuatan kalimat itu menjulang tembus ke langit sana. Kuat. Kuat. Ya. Jadi kalau kita berbuat amalan sholikat atas dasar kalimat toyibatan,
maka amalan kita langsung fisamai, seperti pohon yang kita tanam ke bumi, tapi menjulangnya, tumbuhnya langsung ke langit. Kenapa? Karena selama menanamnya didasari kalimat la ilaha illallah, alias ikhlas menanamnya. Menanam kebaikan ikhlas, menanam dengan cara nolong orang lain ikhlas. Nah, ikhlas adalah ibaratnya amalannya menjulang ke langit alias diterima di sisinya. Oh, berarti kalimat thayyibatan juga termasuk sebaik-baiknya perkataan. Contoh lagi, baik perkataan adalah berkata, berucap apa? Berucap, baca sholawat. Dari mana taunya baik perkataan? Karena Allah yang nyuruh, karena Allah yang merintahkan, dan Allah juga yang mencontohkan. Innaullah, sesungguhnya Allah, wa malaikatuhu dan para malaikatnya, yusalluna, mereka bersolawat. Secara bahasa apa sholat? Memuji. Mereka memuji ala nabi, atas nabi. Ingat bahwa yusalluna ini fi'il mudhari, ya ini kata kerja present tense. Berarti apa? Allah dan para malaikat sampai sekarang pun masih terus menerus, masih berlangsung memuji-muji Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman, shollu, pujilah, membaca salawatlah alaihi, atasnya atau terhadap Nabi, wasallimu, dan sampaikanlah salam atau salam penghormatan, tasliman, secara langsung kepadanya, tasliman. Jadi wasallimu tasliman. Ini tasliman suatu kata benda yang menyatu dengan salimu. Wasallimu tasliman. Sampaikanlah salam penghormatan secara langsung kepada kalian yang kalian sendiri pun tidak bisa pernah melihatnya. Jadi kalau Allah berucap sholawat dan para malaikat sholawat, orang beriman bersolawatlah dan sampaikan salam kepada Nabi kalian itu. Oh, berarti amalan bersolawat dan amalan salam penghormatan kepada Nabi itu suatu amalan ucapan suara dari mulut kita, dari lisan kita, yang termasuk sebaik-baik perkataan. Kenapa disebut baik? Karena perkataan yang diperintahkan dan dicontohkan oleh para malaikat dan juga oleh Allah. Ini contoh, berarti barang siapa bersolawat itu sama saja sebagai tanda cikal bakalnya akhlakul karimah lewat perkataannya. Tadi perkataan, sekarang perbuatan. Contoh perbuatan yang baik, ya apa? Menjadi isim fa'il. Isim artinya nama, fa'il pelaku. Mari menjadi pelaku. Jangan sekedar berbuat, tapi menjadi pelopor untuk berbuat. Karena ada ayatnya. Ayatnya berupa isim semua, berupa kata benda semua. Innal muslimina, sesungguhnya orang-orang laki-laki yang berserah diri. Wal muslimati, dan orang-orang perempuan yang berserah diri. Wal mu'minina, dan orang-orang laki-laki yang beriman. Wal mu'minati, dan orang-orang perempuan yang beriman. Ini Allah sebut sepasang ini ya. Wal qanitina, dan orang-orang laki-laki yang taat. Wal qanitati, dan orang-orang perempuan yang taat. Ini cara mu'anas ya, pakai tak. Wasodikina, dan orang laki-laki yang benar. Wasodikoti, dan orang-orang perempuan yang benar. Wasobirina, dan orang-orang laki-laki yang sabar. Wasobiroti, dan orang-orang perempuan yang sabar. Walkhosiina, dan orang-orang laki-laki yang khusyuk. Walkhosiati, dan orang-orang perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqina, dan orang-orang laki-laki yang membenarkan. Wal mutasaddiqati, dan orang-orang perempuan yang membenarkan. Wasoimina, dan orang-orang laki-laki yang puasa. Wasoimati, dan orang-orang perempuan yang puasa. Wal hafidina, dan orang-orang laki-laki yang memelihara atau menjaga. Nah, ini masih panjang ayatnya. Jadi Allah itu nyuruh kita berbuat memenuhi kewajiban, ya Pak. Menjadilah orang, ya, orang yang muslim, orang yang mukmin, orang yang taat, orang yang benar,
orang yang sabar, orang yang khusyuk, orang yang membenarkan, orang yang puasa, orang yang memelihara diri. Oh, berarti jadilah orangnya. Jangan sekedar berbuat tapi menjadi ahli dalam perbuatannya. Sebagai pelaku atau pelopor dalam berbuat. Maksudnya apa? Sebelum kita nyuruh orang masuk Islam, maka jadilah muslim duluan. Sebelum nyuruh orang untuk beriman, jadilah kita seorang mukmin yang duluan. Gitu maksudnya. Karena pakai isim, kata benda. Sebelum kita nyuruh orang lain untuk taat pada Allah, mari kita jadi pelopor taat duluan. Sebelum kita itu nyuruh orang supaya benar ucapannya, mari kita jadi sodikin, orang yang benar duluan. Sebelum kita nasihati orang supaya sabar, mari kita sabar duluan. Masih contoh sabarnya itu. Sebelum kita nyuruh orang supaya khusyuk, mari kita khusyuk duluan. Sebelum kita itu membenarkan orang lain, membenarkan diri sendiri dulu. Maksudnya membenarkan dalam apa yang kita yakini itu. Sebelum kita nyuruh puasa, mari kita jadi pelopor puasa itu sendiri. Jadi kata benda berarti apa? Sebagai pelaku untuk dicontoh. Ingat bahwa kita hidup di zaman modern. Apa modern? Dari kata mudhari'un. Apa mudhari'un? Peneladanan. Zaman peneladanan. Zaman modern. Maksudnya apa? Mari kita meneladani orang zaman dulu. Bagaimana mereka muslimnya, bagaimana mereka taatnya, bagaimana mereka sabarnya, bagaimana mereka khusyuknya, bagaimana mereka puasanya. Sekarang kalau kita berbuat kayak mereka, maka kita nanti pas kita udah meninggal, kita jadi figur contoh oleh orang-orang sepeninggal kita. Ya, jadi mencontohkan dengan amalan lebih baik daripada sekedar menyuruh dengan kata-kata tapi tidak mencontohkannya. Sedangkan di sini semuanya pakai kata benda, namanya isim fa'il sebagai pelopor dalam perbuatan kebaikan. Berikutnya yang menarik adalah ketika Allah nyebut wal hafidina, ternyata dia ini tidak langsung dipasangkan dengan perempuan berbunyi wal hafidoti, tidak. Tapi antara lafadz hafidina dengan hafidoti disisipi lafadz furujahum wal hafidina furujahum wal hafidoti. Kenapa Allah SWT furujahum? Karena Allah mewanti-wanti, wahai al hafidina, wahai orang laki-laki, jagalah betul syahwat kalian. Jagalah betul syahwat kalian. Nah, karena godaan paling besar kepada syahwat adalah laki-laki daripada perempuan. Ya, maksudnya yang gampang tergoda untuk syahwat adalah laki-laki dibanding perempuan. Makanya kata-kata furujahum digandengkan dengan hafidina. Wal hafidina furujahum. Dan orang-orang yang memelihara syahwat mereka. Wal hafidoti, dan orang-orang perempuan yang juga memelihara. Tapi dalam kurung nggak ada kata-kata syahwat. Kenapa? Karena tugas beratnya pada laki-laki daripada perempuan. Berikutnya wadzakirina Allah kathiron. Sedangkan dzakiroti nggak ada kata-kata kathiron. Nggak ada kata Allah. Oh, berarti wadzakirina, dan orang-orang yang selalu ingat, orang laki-laki yang ingat pada Allah, kathir banyak-banyaknya. Wadzakiroti, dan orang perempuan yang juga ingat tapi nggak ada kata-kata kathiron. Apa hikmahnya? Oh, berarti Allah itu mewanti-wanti, wahai laki-laki, lebih banyaklah kalian ingat pada Allah daripada perempuan. Lebih banyak, sampai kalah dengan perempuan. Harus kasiron, ya. Misalnya wirid dzikirnya yang perempuan, misalnya wirid dzikirnya istighfar 100 kali, maka wahai laki-laki harus kasiron lebih dari 100. Ini maksudnya. A'adallahu lahum, Allah telah menyediakan bagi mereka magfiratan, ampunan, wa ajron adiman, dan pahala yang besar. Ini contoh amalan-amalan langsung dalam pelopornya. Karena pakai isim fa'il sebagai pelopor perbuatan kebaikan. Contoh berbuat adalah berbuat muslim, berbuat mukmin, berbuat konitina, berbuat sodikina. Ini semuanya perbuatan ini. Karena mustaq. Apa mustaq? Pecahan. Mustaq adalah pecahan kata yang lain. Nah,
asal kata isim mustaq dari fiil. Oh, berarti ini semua adalah perbuatan fiil yang menjadi pelopor karena isim fa'il nama pelaku. Ini semuanya perintah. Jadilah orang yang muslim. Jadilah orang yang mukmin. Jadilah orang yang taat. Oh, berarti barang siapa memenuhi kewajiban menjadi profil dari ayat ini, maka Allah membalasnya berupa menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Tadi contoh perbuatan baik. Sekarang contoh sebaik-baiknya perbuatan. Apa? Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila magfirotin, kepada ampunan, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, arduha, yang lebarnya as-samatu wal ardu, selebar langit dan bumi, uiddat, yang telah disediakan lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang dirinci profilnya orang bertakwa. Orang bertakwa adalah alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka berinfak atau menginfakkan. Kapan berinfaknya? Fisarroi wadorroi, di dalam kesusahan dan kesengsaraan. Ya. Wal kadimina, dan orang-orang yang mampu menahan. Menahan apa? Al-ghaidho, marah. Menahan marah. Mau marah ditahan. Wal afina aninasi, dan orang yang pemaaf aninasi, atas manusia. Wallahu yuhibbun, Allah menyukai al-muslimina, orang-orang berbuat ihsan. Apa ihsan? Berbuat baik, istilahnya ihsan di sini. Oh, berarti contoh perbuatan ihsan dan kategori sebaik-baik perbuatan adalah berbuat ihsan. Apa contohnya? Berinfak di kala susah. Berinfak di kala sengsara. Contoh yang umum, saya bersedekah, ya maklum karena kita sedang punya. Saya zakat, ya maklum karena sedang punya. Saya berinfak, ya maklum karena ada terlebih, sedang punya. Tapi barang siapa sedang tidak punya, sedang susah, kok maunya berinfak, itu namanya berbuat ihsan. Ya. Apa ihsan itu? Jadi berbuat infaknya bukan bermula karena dia punya kelebihan materi, tapi ketika kekurangan pun berani berinfak, berani bersedekah, padahal dia butuh. Misalnya saya haus, panitia bagi-bagi minuman. Nah, ternyata giliran saya ada minuman, mau habis minumannya, tinggal setengah gelas. Saya haus, minuman saya tinggal setengah gelas. Nah, sebelah kiri saya ikut antrian, ternyata haus juga. Nah, ketika saya rela, saya kan butuh air untuk minum. Tapi karena tinggal setengah gelas, kalau saya minum, habis nanti. Nah, ketika saya rela menginfakkan jatah saya, untuk saya beri kepada orang lain, pada saya juga butuh, itu namanya saya yunfikuna fisari wa doroi, berbuat ihsan. Ya. Jadi berinfak ketika kita sedang butuh. Dan juga ketika sedang marah. Apa goido sama dengan godobun? Bedanya kalau godobun marah yang kelihatan di wajah. Jadi kelihatan murkanya, kelihatan marahnya itu godobun. Kalau goidun, getaran marah masih dalam hati. Jadi barang siapa dihina orang, disindir orang, ketika ada potensi mau marah, bisa nahan di hati supaya wajahnya nggak kelihatan dongkol, nggak kelihatan tersakiti, tetap senyum, itu namanya goido. Jadi barang siapa bisa menahan marah yang masih dalam hati, belum muncul di permukaan wajah kita, itu namanya berbuat ihsan. Apa ihsan? Nahan marah masih di dalam. Wajahnya kelihatan senyum, padahal tersinggung. Wajahnya kelihatan santai, padahal sedang marah dalam hati. Itu namanya kadhinal goido. Ya, deh. Terus walafina, pemaaf. Bukan memaafkan ya, pemaaf. Berarti memaafkan sebelum dimintai maaf. Ya, memaafkan sebelum dimintai maaf. Itu namanya isim fa'il, afina. Namanya berbuat ihsan. Kenapa? Karena kata Rasul, apa sih ihsan definisinya? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah berbuat suatu perbuatan yang seakan-akan yakni apa? Perbuatan didasari engkau mengabdi kepada Allah
Ka'annaka tarahu. Sekarang engkau melihatnya. Contoh gini ya, misalnya ya, ada orang yang kritik saya. Kalau saya melihat orangnya saja, saya bisa emosi, saya bisa marah. Tapi kalau saya melihat Allah, oh berarti Allah itu memang rencana menghendaki saya jadi korbannya atas dirinya orang itu. Itu namanya melihat Allah. Anak kata roh. Mari kita ke sana kayak Rasul. Ketika kita didolimi orang, jangan lihat orangnya, lihat Allahnya. Oh berarti maunya Allah itu. Maunya Allah memang gerakan orang itu supaya dolimi kita. Memang maunya Allah supaya orang itu mencuri barangnya kita. Memang maunya Allah orang itu menipu kita. Maunya Allah itu. Jadi mau siapa? Maunya Allah kita sebagai korbannya maksudnya. Bukan berarti Allah itu setuju dia buruk, bukan loh ya. Jadi ketika ada orang kena panggal setan berbuat buruk, maka dia cari mangsa. Mana yang akan ditipu? Nah, Allah milih kita jadi korbannya. Allah milih kita sebagai yang terdolimi. Itu maunya Allah yang kita dipilih sebagai korbannya. Itu namanya kita beriksan. Apa? Enggak marah, enggak nuntut, ya, enggak balas. Ya. Itu namanya berbuat ihsan. Dari barang siapa korban penipuan, korban penganiayaan, korban fitnah, kok gampang memaafkan, nggak gampang nuntut, itu namanya berbuat ihsan. Kenapa? Karena melihat Allahnya. Ya. Tapi ketika orang terdolimi, gampang emosi, gampang nuntut, gampang protes, seakan-akan nggak terima kepada Allah kalau saya dipilih jadi korban oleh Allah. Ya. Nggak terima kepada Allah kalau saya jadi korbannya. Ya. Kesannya nggak berarti apa? Tingkat makrifat pada Allah masih kurang. Berarti saya belum tingkatan ihsan berarti. Kenapa? Masih gampang emosi. Nah, fa'ilam takun tarahu, kata Rasul, maka jika kamu belum bisa mampu melihat Allah langsung, fa'inau yaroka, maksudnya ia tuh melihatmu. Ini intinya adalah merasa melihat Allah dan merasa dilihat oleh Allah. Itu namanya berbuat ihsan. Misalnya pas puasa, di dalam kamar sendirian, ada minuman, ada makanan. Kenapa kita nggak pengen minum? Kenapa? Karena merasa dilihat Allah. Itu namanya berbuat ihsan. Merasa dilihat. Nah, namanya berbuat ihsan. Kedua kita makan. Kenapa? Baca bismillah dulu. Karena merasa makannya sedang di hadapan Tuhan. Sedang menghadap pada Allah. Nah, nyebut namanya alias izin kepadanya supaya Allah meridhoi apa yang kita makan ini. Itu namanya ka'annaka tarahu. Sedang menghadap melihatnya pas kita makan. Jadi sebaik-baik perbuatan adalah berbuat sesuatu atas dasar merasa selalu di hadapan Allah dan merasa dilihat oleh Allah. Ini sebaik-baik perbuatan. Ihsan namanya. Ya. Kepribadian manusia di Al-Quran, kata artinya manusia banyak lafadznya. Saya urut. Yang pertama an-nasu. Manusia dilatih makhluk yang sosialis. Kalau al-unasu, manusia dilatih makhluk yang komunitas. Makanya dalam kisah dari Musa mukul batu keluar air berbunyi qad alima kullu unasin masrabahum. Apa unasin? Unasun komunitas persuku. Kan kaumnya Musa kan 12 suku kan ya. Nah, makanya 12 pancuran air. Qad alima kullu unasin, enggak berbunyi kullu nasi tapi unasin. Apa unasun? Manusia dilihat dari unsur komunitasnya. Kalau al-insu individualnya. Makanya orang Jawa bilang insun, niat insun. Apa insun? Jadi kata-kata insun dari bahasa Arab apa insun? Kalau tanwin insun. Kalau alif lam al-insu, individu per orangnya itu. Niat insun wudu, niat insun. Apa insun? Saya, diri saya maksudnya. Secara individu saya maksudnya. Insu, manusia dilihat dari unsur individualis. Apa al-insanu? Manusia dilihat dari unsur makhluk yang beradab. Ya. Apa tanda beradabnya itu? Manusia berpakaian. Sedangkan hewan tidak berpakaian. Nah, di Al-Quran dikatakan walibasut taqwa khairun. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian ketakwaan. Oh, berarti barang siapa manusia bertakwa,
disebut manusia beradab. Kenapa? Memakai pakaian ketakwaan. Berikutnya al-basaru. Apa basaru? Juga sama dengan manusia, tapi dilihat dari unsur biologis organ fisiknya. Contohnya ada ungkapan seperti ini. Muhammadun basarun walaisa kal basari. Muhammadun basarun, seorang manusia seorang fisik. Bisa berdarah, bisa luka. Tapi walaisa kal basari, tapi organ fisik Nabi laisa kal basari. Bukan seperti organ fisik manusia biasa. An-nafsu juga sama, besarnya manusia. Bila dari sosok makhluk yang bernyawa. Makanya berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, nggak berbunyi kullu basarin atau kullu nasin atau kullu unasin, kullu insin, kullu insanin, kan tidak kan ya? Bandingannya kullu nafsin. Apa nafsin itu? Manusia sosok yang bernyawa. Kalau mar'un sama juga manusia, dilihat dari jati dirinya. Kalau mudakar mar'un, kalau perempuan mar'atun, jati diri atau sejatinya dirinya itu. Kepribadian manusia dalam bentuk settingan awal alias jati diri itu di Quran sebutannya mar'un, adalah lebih baik dibanding kepribadiannya dalam bentuk jadi dari lingkungannya. Contoh, maaf ya. Misalnya maaf ya, ini contoh yang nyata aja. Kenapa banyak orang sekarang lagi trennya apa ya, transgender, laki-laki ganti kelamin perempuan, perempuan ganti kelamin laki-laki. Kenapa? Di sini berarti dia terbentuk oleh lingkungannya itu. Ya. Hakikatnya Allah itu sudah membuat kodrat masing-masing manusia, si laki-laki, si perempuan. Tapi barang siapa ada laki-laki kok ada unsur perempuannya, maaf ya orang bilang alay ya, alay atau maaf ya banci atau bencong misalnya ya, itu karena lingkungannya. Jadi mar'unnya hilang, jati dirinya hilang, dia menjadi sosok pribadian yang lain. Nah, barang siapa manusia itu menjadi mar'un lebih baik daripada menjadi sosok yang lain. Kenapa? Karena barang siapa menjadi mar'un, sebab di dalam diri mar'un, hatinya disebut afidatun. Dalam Quran itu istilah afidatun. Apa afidatun artinya? Yang tertanam. Nah, di dalam diri kita ada namanya hati, sebutannya afidatun. Nah, afidatun artinya yang tertanam, yang nancep. Nah, di dalam isinya afidatun ada namanya fitrah. Apa fitrahnya? Cetakan. Nah, fitrahnya berupa akhlak. Jadi hakikatnya barang siapa manusia kok akhlaknya bagus, itu memang aslinya manusia. Aslinya manusia sebagai mar'un maksudnya. Karena ibarat kita itu robot, komponennya elektronik itu sudah Allah format ya, sudah Allah format berupa file-file yang bermuatan akhlak. Nah, tinggal kita mau nggak menggerakkannya itu sendiri ya. Itu tuh kayak robot yang ciptakan, yang komponen robotnya elektronik itu sudah diformat, ada unsur akhlaknya sudah nancep. Makanya kata Rasul, bayi lahir itu yuladu ala fitrah, tergantung orang tuanya, apakah diyahudikan, dinasranikan, dimajusikan, terserah orang tuanya. Oh, berarti terserah lingkungannya. Hakikatnya bayi itu akhlaknya bagus. Hakikatnya bayi itu kenal Allah. Nah, sekarang ada lingkungannya. Lingkungannya didik bayi menjadi orang yang tidak kenal Allah, ya sudah, berarti bayi itu sudah keluar dari unsur mar'unnya tersebut. Berikutnya, atasnya lanjutannya. Dalam fitrah adalah akhlaknya. Sedangkan pengaruh lingkungan yang membentuk kepribadian yang baru hanya mampu men-setting menanamkan akhlak baik atau akhlak buruk di dalam hatinya disebut qalbun. Berarti dalam kita ada dua istilah hati. Qalbun sama afidatun. Kalau qalbun isinya ada dua, bisa baik, bisa buruk. Bahkan pura-pura baik, pura-pura buruk. Tapi kalau afidatun isinya fitrah. Isinya fitrah. Apa? Cetakan awal.
settingan pabrik yang isinya adalah akhlakun. Contoh ilustrasinya secara bahasa. Kolbun jamaknya kulubun. Sodrun jamaknya sudurun. Fuadun jamaknya afidatun. Ini unik ini. Apa uniknya? Yang merasa ikutan kajian tafsir Quran paket 1, masih ingat tentang mudzakkar muannas ya, masih ingat? Kata di Al-Qur'an kalau jenisnya tunggal, kalau dia muannas, cirinya akhirnya tak marbuto. Kalau tunggal, contohnya muslimatun, mukminatun, kafiratun, dolimatun, tonnya itu tak marbuto bulat. Tapi kalau dijamakkan, taknya buka muslimatun, mukminatun, kafiratun. Taknya buka itu bentuk jamak. Ternyata di Al-Quran, contoh lafaz yang artinya hati oleh Allah, justru kalau tak marbuto, bentuk tunggal malahan. Maaf ya, bentuk jamak malahan. Yang tunggalnya, nggak pakai tak marbuto, fuadun, bentuk tunggal. Jamaknya afidatun, pakai tak marbuto. Nah, sekarang artinya, apa sih artinya kolbun? Yang berbolak-balik. Apa sih artinya sodrun? Dada. Maka dalam bahasa Arab, dada bahasa Arabnya sodrun. Cuma beberapa ayat dalam bahasa tafsir, sodrun juga diartikan hati. Duh, kenapa kok boleh dirubah artinya hati? Karena hati kita secara gaib, itu kalau kita berdiri, sejajar dengan dada kita. Hikmahnya ke sana. Kenapa dalam bahasa tafsir berbunyi alladzi yusfisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa sudurin nas? Hati manusia, dada manusia. Ya. Fuadun artinya yang tertanam. Jadi ini ilustrasi ya. Yang kotak besar warna kuning namanya kolbun. Apa sih kolbun? Tempat berbolak-balik. Yang berbolak-balik. Yang berubah-ubahnya perasaan. Kadang positif, kadang negatif, kadang beriman, kadang munafik, kadang kafir. Ini isinya hati sebetulnya kolbun atau kulubun. Nah, di dalam kolbun ada namanya hati kecil, orang bilang hati kecil. Itu sebutannya adalah afidatun. Apa? Yang tertanam, yang nancep. Kalau isinya kolbun 3 perasaan, keimanan, kemunafikan, kekafiran. Tapi kalau isinya afidatun 1 perasaan. Ini apa? Fitrah. Apa fitrotun cetakan awal? Lalu yang tertanam, ya nih hati kecil. Nah, di sini fitrotun. Berarti kalau ada orang akhlaknya baik atau buruk, itu cikal bakalnya kalau muncul bisa dari areal kuning ini, bisa dari ya warna biru ini. Sekarang saya buka ilustrasi berikutnya. Ketika tiba-tiba kolbun alias kotak warna kuning ini berisikan akhlak buruk, entah kena pengaruh orang lain, kita digoda orang lain, kita dibujuk orang untuk berbuat buruk, maka Allah langsung memasang pembatas agar akhlak buruk tersebut yang memenuhi kulubun warna kuning, entah kemunafikan, entah kekafiran, tidak mempengaruhi hati kecil yang berisikan fitrah akhlak itu. Jadi ketika kita itu dirasuki pikiran buruk, ketika kita itu digoda untuk berbuat buruk dan masuk dalam hati kita, maka langsung Allah menutup, mengasihkan hijab. Apa hijab? Penghalang atau tirai antara hati kulubun dan afidatun supaya nggak masuk. Supaya afidatun nggak kemasukan sifat kemunafikan, nggak kemasukan sifat kekafiran, supaya nggak masuk ke afidatun itu. Jadi ketika hati kita itu kena goda orang lain untuk berbuat buruk, maka pasti akan bertentangan dengan hati kecil. Pasti itu. Pasti itu. Cuma kenapa kok kita kalah? Ya karena nafsu dominan. Contoh sederhananya, maaf ya, misalnya saya ini ya, maaf ya, contoh buruk ya, misalnya saya suka menipu orang misalnya loh ya. Suatu ketika saya ngajak si A dan si B untuk mencuri barangnya orang. Ya. Nah, sebelum mencuri sudah janjian kita bagi hasil loh ya. Kalau kita dapat 3 benda ya sudah sama-sama satu orang, 1 benda. Pokoknya bagi hasil curian harus sama. Setuju? Setuju.
deal, langsung berangkat mencuri. Nah, ketika adegan mencuri ngambil selesai, kemudian kepergok orang kampung, maka saya dengan teman itu bertiga tuh mencar larinya. Karena tahu ketangkep, mencar. Setelah mencar, nah otomatis masing-masing orang kan bawa barang curian. Nah ya. Nah, ketika ngumpul ketemu bareng, bagi hasil, itu ada curiga pasti. Kenapa? Ingat bahwa ketika seseorang terbiasa berpikiran buruk, maka kalau dia terbiasa berperilaku buruk, maka dia akan selalu berpikiran buruk. Ya, karena saya sebagai seorang penjahat, maka selalu sesama teman saya penjahat itu pasti ada saling curiga, saling kurang percaya. Itu namanya apa? Hati kecil saya itu berontak bahwa namanya saya terbiasa nipu orang lain, pasti nggak pengen ditipu orang lain. Namanya saya berhasil mengambil barang orang lain, pasti saya nggak pengen barang ini lepas lagi. Ini namanya fitronya muncul. Jadi perasaan untuk menyadarnya muncul. Contoh yang kedua misalnya, saya seorang penjahat terbiasa nyakiti orang. Jadi ketika saya nonton bioskop, nah bioskopnya film itu action ya, action kungfu misalnya ya action. Nah, naluri seorang penonton tuh pengen gimana supaya lakonnya menang. Ending itu menyenangkan. Lakon kan pasti identik orangnya baik, orangnya jujur. Sedangkan musuhnya pasti jahat, pasti buruk. Nah, saya seorang penjahat. Tapi ketika ngelihat film action, naluri saya sebagai penonton bioskop itu pengen supaya lakonnya menang. Nah, tapi ketika ternyata dalam itu lakonnya kalah, itu fitrah itu berontak, nggak terima. Nah, apa adanya? Saya penjahat, terbiasa nyakiti orang. Tapi ketika ngelihat film ternyata orang baik kok dalam kondisi kalah orang jahat, itu saya nggak terima. Loh kan aneh kan ya? Itu namanya fitrah. Jadi Allah munculkan fitrah perasaan muncul. Makanya berarti hati saya yang sedang kafir itu, sedang buruk itu ya bertentangan dengan isi fitrah hati saya. Makanya ini berontak ini untuk menegur perasaan yang buruk dalam kotak kuning ini. Ya, berarti kasarnya seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Cuma mungkin sedikit muncul baikannya itu. Nggak menonjol maksudnya. Dan sebaliknya, Mas, sebaliknya. Sebaliknya orang di situ ada potensi buruknya kalau dia tergoda oleh setan di situ. Ini contohnya. Ketika hati kulubun dipenuhi nifakun, kemunafikan, dipenuhi kekafiran, maka Allah buat penutup supaya kemunafikan kekafiran nggak mempengaruhi fitrohnya, fitrolah yang negur supaya jangan munafik, yang negur supaya jangan kafir. Justru perasaan hati kecilnya yang menegur perasaan ada di wilayah kotak kuning ini. Sekarang sebaliknya, ketika tiba-tiba kolbunnya berisikan akhlak baik, jadi keimanan, maka Allah membuka tutupnya kotak biru ini, ya membuka pembatasnya agar akhlak baik itu memang unsur senyawa dengan fitrahnya bisa menyatu untuk melahirkan akhlakul karimah. Oh, berarti barang siapa isi hatinya itu perasaan kebaikan, ternyata apa? Kebaikan dan itu senyawa dengan kebaikan dalam afidatun, maka Allah buka supaya menyatu. Menyatu, maka lahirlah keluar ucapannya orang baik-baik, perbuatannya baik-baik. Oh, berarti akhlaknya bersumber dari keimanan yang menyatu dengan fitrahnya sebagai jati diri manusia ketika dia dilahirkannya. Kenapa? Karena hakikatnya sifat akhlakul karim. Apa sih karimah itu? Kemuliaan. Sifat karim adalah sifat Allah al-karimu jalla jalalu. Ya, ini apa? Allah punya sifat al-karim. Ya Allah tanamkan dalam fitrah manusia. Di afidatun, di hati kecil. Dan akan muncul fitrah karim itu dengan sendirinya ke permukaan, ke wajah kita, ke ucapan kita, ke amalia fisik kita, kalau kolbun kita isinya sama dengan hati kecil kita, senyawa, sama-sama baiknya. Jadi
lahirnya akhlakul karimah itu lahirnya dari hatinya orang itu, hati yang dikulubun itu isinya sama, senyawa, sejenis dengan isi yang di hati kecilnya, yang di hati sendiri, menyatu. Maka lahirlah akhlakul karimah. Nah, berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, istajibu lillahi, jawablah segala perintah untuk Allah, oleh Rasul dan untuk Rasul. Maksudnya orang beriman, kalau memerintahkan istajibu, jawablah perintahnya. Ada Pak, responlah. Misalnya Allah nyuruh orang beriman berpuasa, ya berpuasalah. Allah nyuruh beriman itu berkebaikan, ya berbuat baiklah. Namanya istajibu, jawablah, responlah perintah dari Allah dan kerjakan untuk Allah, karena Allah. Wali Rasul dan juga karena perintah Rasul. Idza da'akum, apabila dia memanggil kalian, lima yuhyikum, kepada apa yang bisa menghidupkan kalian. Terus apa? Hati itu bisa mati. Itu ada cahayanya, cahaya bisa mati. Nah, bagaimana supaya tetap hidup? Allah perintahkan suatu amalan yang bisa menghidupkan kalian itu sendiri. Wa ilamu, dan ketahui kalian Allah semuanya Allah yahulu. Apa yahulu? Membatasi bainal mar'i wa qalbihi, di antara manusia dan hatinya. Manusia mana? Mar'i. Apa mar'i itu? Manusia dalam bentuk aslinya, jati dirinya, settingan pabrik. Apa kolbi? Jadi manusia apa hati yang di luar itu. Kalau mar'i adalah manusia yang punya afidatun. Kalau kolbi adalah manusia yang di luar afidatun hatinya. Nah, bain berbunyi bainal mar'i wa kolbihi, tidak berbunyi bainan nasi wa qalbihi, tidak berbunyi bainal insani, bainal al unasi, tapi mar'i. Apa mar'un? Manusia dalam bentuk aslinya. Ya, ibaratnya barang itu yang originalnya, itu mar'un bahasanya. Kalau anasu, al unasu, al insu, al insanu, al basaru, itu sudah bentuk yang lain. Juga perbedaan yang lain ibaratnya. Mar'i wa qalbi. Ibarat handphone, jika sudah terkena virus, maka harus direset ulang, alias kembali ke settingan pabrik. Agar fitrahnya HP itu berfungsi maksimal seperti semula. Begitu pula manusia ketika akhlaknya buruk, dosanya banyak, mari kita kembali tobat berset ulang. Ya. Jika akhlaknya buruk, maka harus kembali ke settingan awal, balik ke fitrah lagi, balik ke jati diri lagi. Sejatinya dirinya kita itu. Yang laki-laki menjadi mar'un, yang perempuan mar'atun. Makanya dia dalam Islam istilah solihатun gandengannya mar'atun, nggak berbunyi zaujatun solihатun, nggak berbunyi mukminatun solihатun, nggak berbunyi muslimatun solihatun, tapi mar'atun. Wahai laki-laki, jadilah manusia yang ori, yang asli. Wahai perempuan, jadi manusia yang ori, yang asli, yang jati diri ada aslinya itu. Apa aslinya? Ya ini makhluk yang berakhlak, makhluk yang beradab. Karena akhlakul karimah Allah tanamkan dalam afidatunnya kalian. Jadi barang siapa berbuat tata krama atau budi pekerti, maka orang itu sosok manusia dengan sebutan mar'un kalau laki-laki, mar'atun kalau perempuan. Nah, sebutan mar'atun itu sebutan sosok manusia yang isi hatinya hanya fitrah, hanya afidatun, fitratun. Ya. Nah, ketika hati kecilnya itu murni, alias itu isinya adalah Al-Karim, ya, cinta Allah Karim, sedangkan dia itu kenal Islam dan beriman, maka keimanan yang di hati kulubun ini senyawa dengan fitrahnya dia sebagai mar'un, maka menyatu ke atas, ya. Menyatu imannya, maka lahirlah akhlakul karimah. Nah, tandanya orang tandanya adalah ada unsur takwanya dalam dirinya. Maka berapa takwa itu? Rasa kehati-hatian. Barang siapa ngomongnya hati-hati, ucapannya hati-hati,
komennya di grup hati-hati. Komennya hati-hati. Komen sebagai warganet, netizen, hati-hati komennya. Nah, barang siapa selalu berhati-hati, jadi takwanya ada. Takwa adalah penjemahan dari akhlakul karimah. Ini ya. Jadi sederhana jawabannya. Sebetulnya saya itu punya akhlak pada sih gampang. Kalau kita takwa pada Allah, takwa itulah sebagai identitas bahwa di kita ada unsur akhlak yang mulia. Dan sebaliknya, baru siapa nggak bertakwa, dianggap tidak berakhlak. Kenapa? Pasti sembrono ngomongnya, ucapannya gampang nyinggung orang, ucapannya gampang nyindir orang. Nah, jadi takwanya kurang. Sembrono makannya, sembarangan makannya, sembarangan melangkah kakinya, sembarangan berbuatnya, tidak hati-hati, tidak waspada sebagainya. Ini satu kaitan ini, satu kaitan. Satu kaitan ya. Jadi barang siapa pengen berbuat tata krama, maka harus menjadi manusia dengan sebutan mar'un. Kalau perempuan mar'atun, supaya mar'atun solikatun. Oh berarti mar'atun solikatun adalah perempuan yang solikat, yang takwanya ada, takwanya lahir dari karena akhlaknya bagus. Akhlaknya lahir karena imannya benar. Imannya ada karena ini senyawa dengan fitrahnya itu sendiri. Saling berkaitan. Dari diagram terakhir kesimpulan ini, sebelum diakhiri barangkali ada yang tanyakan, silakan. Boleh hostnya membacakan sebelum diakhiri. Baik, Ustaz. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membedakan antara ayat Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis? Kalau membedakannya, pertama adalah dari catatan kitab maksudnya. Kalau ada suatu lafaz bahasa Arab, kita cari ternyata dari di Quran ini, maka dia ayat. Nah, ada ungkapan bahasa Arab, ini hadis maka dari hadis. Ini qudsi nih, apa qudsi itu secara bahasa suci ya. Jadi hadisun qudsiyun, perkataan yang suci. Yani suatu kalimat yang Allah buat ya, yang kalimat itu Allah ucapkan pakai lidahnya Nabi. Itu namanya hadis qudsi. Jadi suatu ucapan Rasul yang Rasul tidak ngarang. Yang berdasar kalimatnya itu kayak Al-Quran sebenarnya. Ada yang namanya uslub. Apa uslub? Gaya bahasa kayak Quran. Ucapan Allah yang tidak terbukukan di dalam kitab Quran, ya, tapi terlafaz oleh Rasul, ya, di luar Quran, itu namanya qudsi. Jadi kosakatanya Allah yang ngarang maksudnya. Jadi ketika Rasul bersabda di qudsi itu Rasul kayak robot. Jadi Rasul kayak di remote Allah supaya berkata seperti itu. Jadi intonasinya, ucapannya, hurufnya, merangkatannya Allah setir. Itu qudsi. Nah, tapi kalau hadis yang tidak qudsi, itu ucapan Rasul yang redaksi kalimatnya itu ucapan bahasa Arab. Rasul terkenal sebagai orang Arab. Orang Arab. Makanya susunan bahasa, gaya bahasa hadis dengan Quran beda. Gaya bahasa hadis Rasul dengan hadis qudsi beda. Jadi gaya bahasanya beda. Nah, jadi kalau kita dari unsur sastranya beda. Kalau hadis qudsi, Quran, hadis sastranya ada. Kalau hadis biasa, ya hanya ungkapan Rasul sebagai manusia berucap bersabda. Kemudian Allah membenarkan bahwa itu kebenaran Quran, maka jadilah hukum pada Nabi. Jadi kosakata Rasul yang ngarang. Bagaimana susunannya, gaya bahasanya, Rasul yang ngarang. Kalau hadis qudsi, Allah yang ngarang. Itu aja. Bedanya itu aja. Nah, ada lagi silakan barangkali. Baik, pertanyaan kedua, ada seseorang yang masuk Islam karena mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, hatinya bergetar. Apakah yang demikian disebut hidayah? Ya. Dalam bahasa, bentar ya, saya buka dulu layar yang kosong. Ini karena sudah terlanjur torcarity ada dari kita masing-masing. Nggak bisa saya hapus ini ya. Saya tulis di lain tempat. Bentar dulu ya. Saya ambil dulu pulpennya dulu warna hitam. Di Quran ada dua istilah.
Bentar ya. Ya ini apa? Taufikun. Taufiqun. Yang kedua adalah hidayatun. Hidayatun. Nah, secara bahasa, taufik artinya bimbingan. Taufik itu bimbingan. Nah, kalau hidayah, petunjuk. Nah, ini yang apa ya? Yang sering rancu ini. Orang sering beda pendapat masalah ini. Ya ini apa? Seseorang ketika masuk Islam, itu yang bersangkutan mendapat apa duluan? Dapat taufik dulu baru hidayah, apa hidayah dulu baru taufik. Nah, ini orang masih apa saling berbeda pendapat. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Ya ini apa? Ada orang masuk Islam itu dapat bimbingan dulu, ini apa? Dibimbing oleh Allah pada suatu keadaan di mana dia berpotensi kenal Islam, terus beriman. Jadi dia dapat taufik dulu, baru hidayah. Contoh siapa? Misalnya Umar bin Khattab. Umar sebelum masuk Islam itu digiring Allah pada suatu keadaan ketemu orang itu melapor kepada Umar, itu di keluargamu itu sudah masuk Islam itu. Umar supaya marah kemudian pulang ke rumah dan mengambil kertas itu untuk dia baca, maka tersentuh oleh Umar dan masuk Islam. Oh, berarti Umar itu ya Allah bimbing pada suatu keadaan di mana menjadi titik balik dia jadi orang beriman. Jadi peristiwa dia nemu kertas, nemu tulisan yang dipegang oleh keluarganya itu firman Tuhan, menjadi dia penasaran dengan kertas itu atau tulisan itu. Maksud dia nggak ada Rasul, nyatakan diri beriman. Oh, berarti hidayah dia terima oleh Umar setelah proses bimbingan dari Allah. Ini apa? Dibimbing pada suatu keadaan atau kesempatan di mana dia menjadi titik balik untuk dapat hidayah. Ini satu. Yang kedua, ada juga orang dapat hidayah dulu, taufik. Ini apa? Misalnya apa? Orang nggak kenal Islam sama sekali. Nol. Nah, ketika dia kenal bacaan Quran, tersentuh, akhirnya apa? Tersentuh, dia langsung hatinya terbuka, membuka diri, masuk Islam. Nah, karena masih belajar, maka dibimbing Allah, dibimbing baca Qurannya, Allah buat lidahnya lunak, gampang baca, Allah buat memori otaknya apa encer, gampang diajari sholat, gampang diajari fikih sebagainya. Oh, berarti dia dapat hidayah dulu, baru dibimbing oleh Allah. Ini contohnya. Nah, jadi dua ini. Jadi ada orang itu sebelum hidayah dapat bimbingan dulu, yang sebaliknya ada dapat hidayah dulu, baru dibimbing Allah. Ini masing-masing orang-orang beda-beda. Contoh yang paling nyata misalnya, maaf ya, saya seorang misionaris yang saya ditugaskan oleh ulama saya untuk meneliti Islam, mengkaji Islam dengan tujuan untuk mendebat orang Islam. Nah, jadi saya mempelajari Quran, saya pelajari fikih. Intinya adalah ilmu Islam sudah paham. Cuma saya belum beriman. Nah, suatu ketika entah saya digiring pada suatu keadilan saya itu jadi sadar, maka saya masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, maka apa? Berarti ketika saya masuk Islam, maka saya nggak perlu bimbingan. Kenapa? Karena sudah paham Islam, sudah paham. Kenapa? Karena ilmu tentang Islam sudah pelajari sebelum masuk Islam. Makanya pernah kita dalam sejarah atau dalam menjalani hidup bahwa ada orang non Muslim masuk Islam langsung jadi ulama, ada orang Nasrani masuk Islam langsung jadi ustadz, jadi bunyai. Kenapa? Karena mereka sebelumnya sudah belajar tentang Islam. Ini contohnya. Oh, berarti dia itu sebelum dapat hidayah, dapat tahu bimbingan meskipun belum dia imani itu. Ini contohnya. Jadi inti kasarnya adalah tidak semua orang mu'alaf itu orangnya Islamnya nol. Tidak semuanya. Ada yang sudah pinter. Karena sebelum dia masuk Islam, sudah mempelajari, sudah mahir. Dan sebaliknya, ada orang mu'alaf itu nol. Perlu dibimbing belajar fikih, perlu dibimbing belajar Quran, perlu dibimbing belajar ngaji. Berarti sebelumnya ada bimbingan. Berarti dia dapat hidayah dulu, baru taufik. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kalau ada orang non-Muslim tersentuh bacaan Quran, maka dia kemungkinan sebelumnya
sudah kenal Quran, cuma belum tersentuh. Ya. Atau sebelumnya nggak pernah kenal Quran, baru tersentuh. Ini tergantung bersangkutan. Kalau sudah pernah kenal Quran, sudah pernah mempelajari, tapi nggak tersentuh sama sekali, terus dia jadi tersentuh, maka namanya dapat taufik dulu, baru hidayah. Hidayah masuk, dia terima. Dan sebaliknya, kalau sebelumnya nggak pernah kenal Quran, tapi dia pertama kali dengan bacaan langsung tersentuh, hidayah dulu, baru dia belajar Quran. Ini tergantung bersangkutan. Masing-masing orang beda keadaannya sebelum Islam. Beda. Ada lagi yang lain? Baik, satu lagi Ustadz. Bagaimana kedudukannya di mata Allah seseorang non-muslim yang berbudi pekerti baik dengan seseorang muslim yang biasa bertutur kata sopan dan halus tapi sayangnya ibadahnya kurang. Jadi non-muslim yang berbudi pekerti baik dengan yang muslim bertutur kata sopan dan halus tapi ibadahnya kurang. Ya, kita lihat di layar ini. Ya, lihat di layar ini. Ya. Hasil akhir endingnya adalah takwanya. Ya. Ya. Takwa adalah ibaratnya suatu akumulasi dari segala perbuatan kebaikan. Segala takwa. Ini puncaknya. Ya. Makanya alladzina amanu disuruh berbuat puasa supaya tatakuna. Oh, berarti wahai yang hatinya ada iman, ya, ada iman. Kalau hanya modal iman saja dipendam dalam hati, tapi nggak ada amalan secara organ fisik, amalan nahan lapar nggak mau bersedia puasa, amalan gerak berdiri rukuk sujud nggak mau beribadah sholat, itu sama saja, ya, sama saja tidak mau mengeluarkan produk berupa akhlak karimah dan ketahuan sendiri. Jadi barang siapa ngakunya beriman, ternyata tidak ada akhlaknya, maka dipertanyakan imannya itu. Karena akhlak adalah buah. Akhlak kan luarnya apa? Perkataan luarnya dan perbuatan luarnya itu akhlak. Nah, dari mana cikal bakalnya? Dari perasaan hatinya itu. Kalau hatinya imannya benar, maka dipastikan luarnya nggak kepura-puraan, nggak pura-pura ngomong baik, nggak pura-pura berbaik, alias nggak munafik, pasti jujur ucapannya dan jujur perbuatannya, karena imannya jujur juga, benar juga. Nah, kalau jujur otomatis itu sudah takwa, sudah otomatis. Nah, tapi barang siapa luarnya saja akhlaknya bagus, karena nggak nyembah Allah, maka percuma imannya nggak ada berarti. Ya, imannya nggak ada berarti itu sama saja seperti apa? Berakhlak tapi akhlak yang tidak bersumber dari dirinya iman itu, tapi akhlak bersumber dari pelajaran luar, dari pengaruh luar, pengaruh lingkungan, ikut-ikutan atau mencontoh orang yang di luar yang dia imani itu. Nah, itu sama saja dengan tadi, maaf ya, orang non-muslim, orangnya sopan, tata krama, budi pekerti, berakhlak, tapi karena nggak ada imannya, maka sia-sia, capek-capek sia-sia, nggak dihargai oleh Allah, nggak dihargai, sia-sia. Oh, berarti kesimpulannya, barang siapa perkataan dan perbuatan itu bersumber dari imannya yang jujur itu, maka akan dihargai dia amalannya. Ini produknya. Ini produknya dihargai. Tapi barang siapa hanya ibarat kasar, maaf ya, ini ilustrasi ini misalnya, maaf ya, ini contoh buruh ini, contoh buruh. Misalnya saya punya toko jualan pulpen. Nah, ketika saya jualan, modalnya saya kulak ya. Saya modal untuk beli pulpen pakai uang yang halal. Nah, kalau memang awalnya itu sumbernya uangnya halal, terus saya kulaan pulpen sekian biji, terus saya jual, maka produknya berupa jual pulpen, Allah terima itu. Kenapa? Karena asal memang halal. Dan sebenarnya kalau memang uang yang saya pakai jualan ternyata modalnya uangnya haram, meskipun jualan itu dengan cara jujur, dengan cara nimbangnya jujur, percuma nimbangnya jujur. Kalau modal jualannya uangnya haram. Makanya ke sini.
Apa tanda jujur? Imannya. Berarti maaf ya, orang-orang di luar Islam yang mereka jujur, akhlaknya bagus, tapi karena tidak bersumber dari keyakinan kepada Allah, maka sia-sia akhirnya, sia-sia. Nggak diterima. Hikmahnya ke sana. Jadi kasarnya sangat disayangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu menjadi peluang orang Islam. Yakni apa? Barang siapa ada orang non-Muslim, ternyata secara amalan, perkataan, perbuatan, akhlaknya kayak akhlaknya Islami, orang Islam, maka untuk diajak kenal Islam itu lebih mudah. Lebih mudah. Arti kasarnya, gampang dapat hidayah. Yang parah adalah, maaf ya, sudah agamanya non-Muslim, sangat benci Islam, sangat anti-Islam, sangat anti-Quran, sangat benci Muhammad, itu dia susah masuk. Tapi barang siapa agamanya non-Muslim, tapi kalau suruh Muhammad, orangnya jujur, berdagangnya itu halal, nggak nipu. Nah, berdagangnya halal, uangnya halal, makannya halal. Nah, itu sudah mengamalkan akhlak yang Islami, tinggal imannya, tinggal akidahnya. Ya, Allah geser dikit aja, gampang Islam. Dikit aja. Jadi Allah giring dia pada keadaan di mana? Dengar bacaan Quran satu ayat saja, gampang masuk Islam. Gampang sudah. Gampang sudah. Ini contohnya. Jadi kesimpulannya adalah barang siapa orang non-Muslim, perkataannya, perbuatannya ternyata tata krama, budi pekerti, berakhlak, itu salah satu sebab gampang dapat hidayah. Gampang. Yang sulit adalah sudah orangnya non-Muslim, akhlaknya buruk. Sulit itu, sulit. Dan sebaliknya, barang siapa orang ngaku beriman, ya, ngaku Islam, beriman, tapi enggak Islami, enggak takwanya enggak ada, akhlaknya enggak ada. Maka seperti yang lainnya. Jadi apa? Ibaratnya punya keimanan, tapi mengimani Tuhan yang lainnya ibaratnya. Ke sana hikmahnya. Dulu ya, singkat dari ini. Jadi intinya adalah dengan sebutan paling bawah berbunyi mar'atun solikatun, berarti seorang wanita adalah menjadi wanita yang aslinya. Ya, misalnya Ustaz saya itu suka marah. Nah, mari dikurangi marahnya supaya jadi mar'atun. Apa mar'atun? Manusia berbentuk jati dirinya, originalnya itu, orinya itu. Supaya kita lihat jadi solihatun, ya. Karena sifat solihatun hanya dipasangkan dengan mar'atun, tidak dengan istilah yang lain. Berarti ini kalau perempuan loh ya. Cuma kalau di dalam bahasa apa kan nggak pernah ditentukan ya, atau nggak umum ya berbunyi mar'un solihun, nggak umum. Makanya lafaz solihun nggak sawarna biru karena nggak umum. Mar'un gandengannya nggak solihun, mar'un itu. Apa gandengannya? Ya nggak ada gandengannya. Mar'un adalah orang laki-laki yang murni, kembali ke settingan pabrik, kembali ke fitrahnya, imannya murni dari fitrahnya, maka lahirlah ketakwanya yang murni itu sendiri. Maka mar'un sudah itu. Nah, sedangkan yang perempuan ada membelnya solihatu. Itu dulu singkat dari saya. Untuk hari ini maaf ya, pertanyaan yang kurang sempat saya jawab bisa di grupnya masing-masing ditanyakan dan saya jawab. Itu dulu dari saya. Sabar nunggu file rekamannya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.